Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dalam praktikum dasar bioteknologi tanaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat media kultur jaringan dan juga bagaimana membuat larutan stok yang akan kita gunakan di dalam pembuatan media kultur jaringan. Pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat larutan stok. Selanjutnya, kemudian kita akan melihat bagaimana cara membuat media dari komposisi murasaki dan scoop. Pada pembuatan media MS itu terdapat 8 larutan stok yang harus dibuat untuk mempercepat pembuatan media yang komposisinya dapat dilihat pada tabel berikut. Larutan stok yang dibuat itu adalah larutan yang konsentrasinya dipekatkan 20-50 kali dari yang dibutuhkan di dalam pembuatan 1 liter media. Sebagai contoh, larutan stok A yang terdiri dari garam amonium nitrat sebanyak 1650 mg dalam 1 liter media murasaki dan scoop. Sedangkan larutan stok itu dibuat dengan kepekatan 50 kali, yaitu sebanyak 82,5 gram yang dilarutkan dalam 1 liter larutan. Sehingga kita dalam membuat 1 liter media murasaki dan scoop, kita hanya perlu mengambil larutan stok A dengan volume hanya 20 ml. Berikut adalah prosedur pembuatan larutan stok A. Larutan stok F itu terdiri dari ferrosulfat dan natrium EDTA. Nah, pada pembuatan larutan stok F ini, di mana kedua komponennya itu harus dilarutkan secara terpisah, dengan harapan bahwa setiap molekul ferrosulfat itu akan dikelat oleh natrium EDTA secara sempurna. Kenapa harus dikelat dengan natrium EDTA? Karena ferrosulfat itu mudah sekali mengalami oksidasi membentuk ferisulfat yang kemudian akan bersifat toksik bagi jaringan tanaman.
Dalam pembuatan larutan stok vitamin yang merupakan komponen penting di dalam pembuatan media kultur jaringan, di mana vitamin yang digunakan itu adalah vitamin yang termasuk ke dalam kelompok vitamin B, yaitu tiamin, glisin, piridoksin, dan juga niacin. Karena kebutuhannya itu sangat sedikit di dalam media, maka stok vitamin itu dipekatkan 100 kali dari konsentrasi yang diperlukan dalam media. Selain kita membuat larutan stok untuk hara makro dan hara mikro, kita juga perlu membuat larutan stok untuk zat pengatur tumbuh, di mana dalam pembuatan larutan stok zat pengatur tumbuh, ada ketentuan yang harus difahami bahwa zat pengatur tumbuh yang bersifat asam maka dilarutkan dengan pelarut basa, yaitu kalium hidroksida 1N, sedangkan jika zat pengatur tumbuh itu bersifat basa, maka dia harus dilarutkan dengan menggunakan pelarut asam, yaitu dalam hal ini yaitu HCl1N.
Kita lanjutkan dengan penjelasan tentang bagaimana membuat media dari komposisi Murasaki dan Scoop yang merupakan media padat adalah sebagai berikut. Ini adalah larutan stok yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita membuat media padat dari komposisi Murasaki dan Scoop. Setelah kita mengambil larutan stok sesuai dengan komposisi yang diperlukan, kemudian kita akan menambahkan Aquades hingga larutan mencapai volume 990 ml dan dilanjutkan dengan pengaturan pH dengan menggunakan kalium hidroksida atau HCl 1N untuk mengatur pH-nya agar sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 5,6 hingga 5,9. Selanjutnya, media kemudian ditambahkan agar dan dimasak hingga mendidih. Media yang telah mendidih selanjutnya kemudian dituangkan ke dalam botol-botol kultur sebesar 30 ml per botol, kemudian ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet sebagai berikut. Media yang telah siap
untuk di autoclave, kemudian dimasukkan ke dalam alat autoclave untuk disterilisasi selama kurang lebih 20 menit untuk mendapatkan media yang steril. Setelah media disterilisasi selama 20 menit, maka kita harus menunggu sampai tekanan dari autoclave tersebut turun sampai ke titik nol, baru kemudian tutup autoclave dapat dibuka, kemudian media dikeluarkan dan disimpan ke dalam ruang kultur yang bersuhu 20 derajat Celcius. Ini adalah ruang kultur yang kita gunakan untuk menyimpan media selama kurang lebih 5 hari untuk memastikan media yang kita buat itu adalah media steril sebelum digunakan untuk penanaman. Ini adalah media yang setelah disimpan selama 5 hari, yang tetap steril, yang kemudian dapat digunakan untuk penanaman. Sementara yang ini adalah media yang terkontaminasi oleh bakteri yang tidak bisa kemudian kita pakai. Demikian juga ini adalah media yang terkontaminasi oleh cendawan yang juga tidak dapat kita pakai untuk kulturkan. Media yang terkontaminasi selanjutnya akan kita lakukan proses killing, yaitu mematikan mikroorganisme kontaminan agar tidak menyebar di dalam ruangan yang dapat menjadi sumber kontaminan baru. Demikianlah cara membuat larutan stok dan media dari komposisi Murasige dan Scoop. Sampai di sini pembahasan kita. Sampai bertemu di topik selanjutnya.